Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratul ulama wal qurama wa hadratul jamaah wa julasai al fadil jamaah Masjid Jami' Nurul Islam Koja, yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah, dan bersama kita mengawali dengan mendoakan kedua orang tua kita yang masih ada, semoga selalu dalam keadaan sehat afiat, yang telah tiada semoga ditempatkan di raudhah min riyadil jannah. Kita doakan semua guru-guru kita doakan semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terkhusus yang telah mewakafkan, yang memperjuangkan berdirinya Masjid Nurul Islam Koja ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan saleh salehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, jamaah kita, keluarga kita, atau warga yang tinggal di sekitar masjid ini, kita doakan semoga dikaruniai sehat afiat. Dan juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hajat negara kita hari Rabu depan untuk memilih pemimpin 5 tahun ke depan, dan juga memilih wakil-wakil kita yang akan menyuarakan di parlemen, dimudahkan oleh Allah, dan pemimpin yang terpilih benar-benar pemimpin yang amanah, yang membangun Indonesia adil dan makmur. Al-hadiniyah wal hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lakum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Nihayatuz Zain yang ditulis oleh Imam Nawawi Banten, sampai pada bahasan wa sunnah qira'atu syai'in minal Qur'an wa huwa ayatun fa akthar wal akmalu thalathun. Wa sunnah, dan disunnahkan, qira'atu syai'in, membaca sesuatu minal Qur'ani, dari Qur'an, alias membaca ayat Qur'an. Wa huwa ayatun, dan membacanya itu ayatun, boleh satu ayat, fa aksara, atau lebih banyak. Bahasan yang lalu tentang Al-Fatihah, dan setelah Al-Fatihah sunnah hukumnya membaca surat atau ayat, walaupun cuma satu ayat atau lebih. Wal akmalu, dan yang terhitung sempurna, salasun, membaca 3 ayat. Langganan kita yang 3 ayat, inna a'toina kal kautsar wal asri innal insana lafi khusr. 3 ayat. Idza jaa nasrullah. 3 ayat. Ini sudah terhitung sempurna. Apalagi ia membacanya sempurna 1 surat. Atau misalnya 3 ayat tetapi tidak sempurna 1 surat. Yasin wal Qur'anil Hakim
innaka laminal mursalin, 3 ayat. Ini sudah terhitung sempurna, walaupun tidak sempurna satu surat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aujahu husulu asli sunnati, dan yang pendapat yang paling auju atau paling sahih udah terhitung sunnah ketika kita membaca 3 ayat itu tadi. Ba'daha ay al-fatihati, setelah membaca surah Fatihah. Fi sholati fardin, baik itu di sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh atau Jumat, au naflin, atau sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, witir, dan lain-lain. Wadzalika, dan membaca surat itu sunnah, fil aulayaini, di 2 rakaat pertama, la fi salisatir rubaiyati wa rabi'atiha, tidak di rakaat ketiga maupun rakaat keempat. Membaca surat setelah Fatihah itu yang sunnah hanya di rakaat pertama dan rakaat kedua. 3 dan 4 sudah tidak disunnahkan lagi. Kemudian wa yusannu tatwilu qiraatil ula ala tsaniyati, yang sunnah tatwilu qiraatil ula, membaca lebih panjang di rakaat yang pertama, ala tsaniyati, dibanding di rakaat yang kedua. Kayak tadi sholat maghrib tadi, rakaat pertama baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, 8 ayat. Kemudian di rakaat kedua membaca idza jaa nasrullah, hanya 3 ayat. Dan ini memang sunnahnya. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Kalau misalnya kita hafalannya hanya terbatas, wes pokoknya diusahakan rakaat pertama itu lebih panjang dari rakaat kedua. Misalnya rakaat pertama kita baca qul ya ayyuhal kafirun. Nah, rakaat kedua qul huwallahu ahad, kan lebih pendek. Rakaat pertama diusahakan lebih panjang daripada rakaat kedua. Ini fatwa dari Imam Nawawi Banten. Wa ayyakuna ala tartibil mushafi, kita membacanya mengikuti urutan mushaf, bukan urutan turunnya Quran, bukan. Karena urutan mushaf yang ada sekarang yang kita bisa ketahui di mushaf Quran itu tidak sama persis dengan urutan turunnya Quran. Karena kita tahu ayat Quran yang pertama kali turun cuma 5 ayat, nggak sempurna satu surat. Di surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, cuma 5 ayat. Itu yang pertama kali turun. Kemudian yang terakhir turun malah cuma 1 ayat di surah Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya. Maka yang kita baca fatwa dari Imam Nawawi Banten dalam tulisannya kitab Nihayatus Zain ini, kita membacanya antara rakaat dan pertama dan rakaat kedua itu diurutkan sesuai urutan yang ada di mushaf. Kalau rakaat pertama kita baca qul ya ayyuhal kafirun, maka rakaat kedua ya yang kita baca adiknya. Adiknya apa? Idza jaa nasrullah tabbat yada abi lahabi wa tabb. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini kan urutan mushafnya di bawah Al-Kafir. Lah kalau rakaat pertama yang kita baca udah surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, kalau ngikutin sunnah rakaat kedua peluangnya tinggal 2.
Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Lah kalau rakaat pertama udah baca qul a'udzu birabbin nas, rakaat kedua baca apa? Habis. Lah terus baca apa? Enggak usah baca. Ya baca, disamakan enggak apa-apa. Wong membaca satu surat yang sama di 2 rakaat itu boleh, nanti keterangan ada. Tapi kalau memang hafalannya lebih dari 1, mbok yo diusahakan ya pertama dan kedua itu beda. Kayak kalau kita traweh itu loh, yang traweh 20 biasanya kan rakaat pertama alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kemudian rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ini kan sesuai urutan mushaf. Kemudian di rakaat yang ketiga, kan hitungannya rakaat ketiga kan, bacanya langsung wal asri innal insana. Nanti rakaat keempat qul lagi. Ini fatwa dari Imam Nawawi Banten, disesuaikan dengan urutan mushaf. Tapi kalau dibalik ya nggak apa-apa, nggak batal sholatnya. Misalnya rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, lah kok kedua baca alhaqumut takatsur, boleh. Tetapi dalam fatwa Imam Nawawi Banten ini tidak mengikuti sunnahnya, yang sunnahnya itu mengikuti urutan mushaf. Lah untuk tahu urutan mushaf tinggal kita buka mushaf itu. Kalau zaman dulu kayak saya dulu kecil kampung ngajinya pakai turutan, Pak. Kalau turutan itu urutan mushafnya malah dibalik, Pak. Turutan, Pak, zaman dulu. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang kan jarang ya pakai turutan, pakainya Iqra. Kalau zaman kita dulu kan pakai turutan ya, Al-Baghdadi. Itu kan Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Ikhlas, Tabat, terus terakhir Amma Yatasaalun. Itu dulu. Kayaknya sekarang udah jarang orang pakai, ini jarang. Udah pakai Iqra, Qiraati atau yang lain yang sejenis dengan itu. Itu urutan mushafnya dibalik, karena itu untuk memudahkan menghafal. Karena kan kalau pendek-pendek ini kan ngafalinya lebih mudah. Dan kadang memang Mbak, hafalan yang kita baca di usia kita sekarang itu hafalan di usia-usia yang umur 7 tahun, 8 tahun itu. Yang hafalan udah usia segini kita ngapalin, Pak, wes 12. Ini ngapal, Pak, hafal, bukunya ditutup, lupa. Ini udah hafal nih, hafal bener hafal, tutup lupa. Karena umur udah sekian ini pikirannya kan macam-macam, Pak. Ini di sini ada token listrik, ada kuota, ada apalagi yang kontrak, bayaran kontrakan ya. Wes ini isinya macam-macam, SPP anak. Makanya kalau untuk ngapalin ibarat HP ini memorinya udah hampir penuh, tinggal sisa-sisa. Maka kita yang punya anak, punya cucu, agar gak kayak kita, ketika dia umur 7 tahun, 8 tahun, wes pokoknya itu digenjot hafalan, itu nanti akan tetap sampai nanti tua. Saya dulu menghafalkan kitab Aqidatul Awam ya, Pak, yang abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani. Itu kelas 2 MI, kelas 2 SD tahun 87. Saya kelas 2 SD. Sampai sekarang masih hafal. Tapi saya yang ngapalin di usia udah 40 begini, hafal, sekali duduk hafal, tapi ininya ditutup, jeret, lupa. Ininya tadi udah keisi memori yang lain. Baik. Wa ayyakuna ala tartibil mushafi, hendaknya mengikuti urutan mushaf di rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Wasuratu, dan satu surat yang sempurna. Kayak ayat-ayat pendek ini kan, surat-surat pendek kita bacanya satu surat sempurna. Afdalu min ba'di suratin, itu lebih afdal daripada sebagian surat. Kita baca Alhaqumut Takatsur sampai selesai sempurna satu surat, itu lebih baik, lebih afdal daripada hanya sepotong. Sepotong itu berarti tidak sempurna satu surat.
In kana qadruha au aqalla, apabila yang sepotong surat itu jumlahnya sama dengan satu surat full. Karena orang membaca Al-Quran itu pahalanya dihitung per huruf. Yasin berarti 2 huruf. Misalnya kita baca Qul a'udzu birabbin nas, entah hurufnya ada berapa. Kemudian kita baca sepotong dari surah Yasin misalnya, tapi kok jumlah hurufnya sama, maka yang lebih afdal adalah yang satu surat full. Kecuali kalau memang yang walaupun sepotong surat, misalnya hanya satu ayat tetapi panjang, kayak surah Al-Baqarah itu ada ayat 282 kalau nggak salah, itu satu ayat tapi full satu halaman dari ujung sampai ujung, dan itu full bahas masalah utang piutang. Bahasanya pokoknya full pure masalah utang piutang, itu dibahas dalam satu ayat yang panjang, dalam surat yang panjang pula. Al-Baqarah itu surat terpanjang, 286 ayat. Kemudian di ayat yang 282 itu panjang dari halaman atas sampai akhir, cuma satu ayat, satu halaman full. Itu kok kayaknya menggambarkan bahwa kalau urusan utang piutang itu urusannya akan jadi panjang. Kayak di surat Al-Baqarah, surat terpanjang, ayat 282 itu ayat terpanjang yang ada di Quran. Itu kayaknya akan ada isyarat bahwa kalau urusan utang itu urusannya jadi panjang. Kadang temen akrab bisa jadi musuhan, bahkan saling bunuh-bunuhan yuk gara-gara utang. Nah misalnya kita baca satu ayat tapi panjang itu tadi, kemudian dibanding satu surat full cuma tapi hanya 3 baris, ya kayak idza jaa nasrullah kan cuma 3 baris. Lah maka yang lebih baik, yang lebih afdal, yang lebih banyak, karena ada kaidah dalam kita dalam kajian qawaidul fiqhiyah. Qawaidul fiqh itu dasar-dasar penentuan hukum fikih. Itu ada kaidah bunyinya begini, maka na aktsara fi'la aktsara fadla. Apa yang lebih banyak tentu lebih banyak nilainya. Satu ayat walaupun hitungannya cuma satu ayat tapi hurufnya lebih banyak daripada yang full satu surat, tentu yang satu ayat tadi pahalanya lebih besar karena lebih banyak. Ngikutin kaidah fikih dalam qawaidul fiqhiyah, ma aktsara fi'la aktsara fadla. Sesuatu yang lebih banyak membutuhkan diperbuat, maka tentu pahalanya lebih besar. Bismillahirrahmanirrahim. Walau qarrara suratan fir raq'ataini hasala aslu sunnatil qiraati. Walau qarrara, seandainya orang itu membacanya berulang-ulang, suratan, satu surat, fir raq'ataini, dalam 2 rakaat, satu surat tapi dibaca di 2 rakaat. Hasola, maka itu udah berhasil atau cukup. Hasola asli sunnatil qiraati, udah cukup, itu masuk dalam kategori sunnah. Misalnya Pak, kita saking demennya dengan surat tertentu, misalnya inna a'tainakal kautsar, rakaat pertama bacanya itu, rakaat kedua bacanya itu lagi, boleh, udah mencukupi sunnah. Bahkan saya udah pernah mempraktekkan ngimami taraweh, dari mulai sholat isya, taraweh dari rakaat pertama sampai selesai, witir dari pertama sampai selesai, kulhu terus. Loh, saya pernah Pak, waktu awal covid tahun berapa itu, 2020 apa 2019, wes pokoknya awal covid kan gak lama langsung masuk Ramadan. Banyak masjid musola yang tutup, secara resmi tutup, gak boleh taraweh, tapi tetap aja di dalamnya ada orang taraweh. Lah termasuk di komplek perumahan saya, itu ada orang yang WA ke saya, nanyanya begini,
Assalamualaikum Pak Ustadz, saya terus terang untuk ke musola agak menjaga jarak. Saya mau ngimami terawih di rumah istri sama anak-anak saya. Cuma apalan saya itu aja terbatas. Boleh nggak kalau saya bacanya berulang-ulang? Itu pertanyaan orang tersebut. Kemudian saya balas, waalaikumsalam Pak. Rumah bapak kan nggak jauh dari musola. Suara toa dari musola saya yakin kedengeran di rumah bapak. Ntar malam dengerin. Bener Pak. Saya ngimami Isya rakaat pertama kedua qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarawih Pak dari rakaat pertama sampai selesai qul hu terus. Witir 3 rakaat semuanya qul hu. Sampai anak-anak di belakang itu ada yang baca duluan sebelum saya Pak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di belakang anak-anak langsung qul huwallahu ahad. Dalam hati saya, wah keduluan bocah. Ya karena dari awal kok qul hu aja. Lah kemudian selesai tarawih, orang itu mungkin dengerin Pak. Terima kasih Pak jawabannya. Saya jawabannya langsung praktek. Boleh Pak. Cuma ya tadi ada yang seneng, ada yang suudon. Kalau yang seneng pas salam-salaman, wah ini mantep Pak Ustadz, cepet. Yang seneng. Yang nggak seneng, ini Ustadz bacaannya kok kulhu aja, nggak punya apalan lain apa ya? Ya setiap tindakan itu kan pro kontra itu kan pasti Pak ya. Apalagi sesuatu yang tidak terbiasa ada di situ. Biasanya kalau ngimami tarawih ya Allahu mutakasur ke bawah. Lah ini kok dari awal sampai akhir kok kulhu aja. Ya mungkin ada yang suudon Pak, cuman nggak ngomong ke saya. Kalau yang bagus Pak cepet lah itu ada yang ngomong pas lagi salam-salaman. Wah kalau gini mantep, cepet. Kita itu kan sholatnya ngikutin Pak JK dulu waktu nyapres ya. Jargonnya kan lebih cepat, lebih baik. Apalagi tarawih. Imam tarawih itu kategori bagus kalau imaminya cepet. Ayo umpama ntar tarawih di sini nih. Kalau tarawih imam yang harian kan kita udah paham. Misalnya Pak Ustadz Repto, Pak Ustadz tadi itu Idham, kita udah paham beliau kalau ngimami begini. Umpama ini ketua masjid manggil Ustadz yang nggak biasa di sini, baru takbirnya begini Pak. Allahu Akbar. Tarawih Pak. Yang di pikiran Bapak, waduh lama ini. Alamat. Kan ya. Padahal bisa jadi loh Pak yang takbirnya cuman yang lama cuman takbirnya, nanti bacaannya bisa lebih panjang lama. Kita itu ya begitu Bapak. Dan memang Pak, ini saya pernah baca hadis bahwa Islam itu yassiru wala tu'assiru. Permudah jangan dipersulit. Basyiru wala tunaffiru. Orang itu bikin bahagia, jangan ditakut-takuti. Kalau memang kita sholat bareng dengan orang awam, ya wis kita ngikuti awamnya, umumnya di situ. Nggak usah memaksakan diri mentang-mentang kita hafalannya banyak langsung dibaca semua. Ntar dulu. Ini saya bacakan satu hadis. Ini saya kutip dari kitab Maraqiyul Ubudiyah, syarah dari Bidayatul Hidayah tulisan Imam Ghazali. Ada hadis yang diriwayatkan atau muttafaq alaih, riwayatnya Bukhari Muslim, sahih ini hadisnya Pak, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begini, sabdanya begini, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Idza amma, ketika jadi imam, ahadukum salah satu di antara kalian, annasa imami banyak orang. Perintah Rasulullah falyukhaffif, sederhanakan. Fa inna fihim, karena sesungguhnya di antara orang-orang yang menjadi jamaah, jadi makmumnya itu as-saghir, ada anak kecil yang kalau kelamaan malah bikin rusuh. Apalagi kalau maghrib ya. Kalau di sini sih masih kondusif ya. Coba kalau Jumatan di sini ya. Saya masih ingat betul Pak, pertama kali ditugaskan khotbah Jum'ah masih masjid sebelah sini Pak. Itu asal sami Allahu liman hamidah, anak-anak tepuk tangan, pok. Wah hampir grogi saya ngimami Pak.
Allahu Akbar, tepuk tangan. Dulu waktu masih di sini, Pak. Bukan anak-anak di atas kan. Ya Allah. Berisik. Lah iya. Lah itu kalau kok andainya imamnya bacaannya lama, bocah berisik. Lah makmum makan gondok namanya. Kemudian wal kabir. Kenapa Rasulullah suruh sederhanakan itu wal kabir? Di situ juga ada orang yang sudah lanjut usia. Kalau sholat berdiri lama, dengkulnya bisa kemertek. Ini dengkulnya bisa gemeter. Maka Rasulullah fa inna fihim as-saghir, di jamaah itu ada anak kecil, wal kabir ada orang yang sudah sepuh, wad dhaif ada mungkin orang yang masih muda tapi lemah. Lemah ini bisa jadi lemah iman, bisa jadi lemah fisiknya. Lemah iman yo salat baru bentaran pengennya udahan. Wadzal hajati ada orang yang keburu-buru karena ada keperluan. Apalagi mohon maaf kita sholat sambil nahan hadas, tersiksa loh Pak. Lah kalau di belakang bisa langsung melipir ya, Bapak duduknya di depan, di belakang jamaahnya full. Waladhdallin amin, imamnya langsung idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Waduh, lama amat. Lah maka Rasulullah itu malah perintahnya fal yukhaffif, sederhanakan. Fa idza shalla wahidan atau wahdah, tapi kalau sholat sendirian fal yusalli kaifa syaa, maka sholatlah sesukamu kalau sholat sendirian. Bahkan ada keterangan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu kalau nggak salah bab al-iqtisad fil ibadah, kalau nggak salah iqtisad itu sederhana, fil ibadah di dalam ibadah. Rasulullah itu pernah jadi imam sholat, tiba-tiba di belakang itu ada suara anak kecil nangis. Awalnya beliau itu berencana mungkin mau membaca surat yang panjang, langsung berhenti, langsung rukuk. Ini tadi itu loh, prinsipnya Islam itu yassiru wala tu'assir, permudah jangan dipersulit. Kecuali kalau di kalangan-kalangan tertentu, di daerah-daerah itu yang pesantren-pesantren hafalan Quran itu kalau taraweh sehari ya sejuz, tapi jamaahnya yo santrinya. Kalau orang awam kayak kita, loh cuman sekali, saya yakin besok lagi wis mau lah, mending taraweh yang tempat lain. Ada, cuman di kalangan-kalangan tertentu sambil mereka murojaah hafalannya. Kadang yang baca yang jadi imam malah santrinya, kiai nyimak di belakangnya. Tapi kan di kalangan tertentu. Kalau di kalangan awam kayak kita begini, ya wes ikuti umumnya. Lah yang paling paham yang paling paham kondisi jamaah itu ya imam harian itu, imam rawatib. Kalau imam yang misalnya ngundang dari tempat, saya pernah itu 2 hari berturut-turut Pak, ditegur pengurus masjid dengan teguran yang berlawanan. Bulan Ramadan ngimami tarawih Pak. Hari ini misalnya saya ngimami tarawih baru dapat 1 rakaat, pengurus masjidnya langsung nyolek, Pak Ustaz bisa lebih cepat nggak? Berarti kurang cepat, kelamaan saya ngimami kan. Besoknya pindah ke masjid lain, ditegur lagi, tegurannya tapi kebalikannya. Pak Ustadz kecepetan. Berarti cepet dan lambat itu kan kondisional, tergantung dari kebiasaan jamaah itu. Kalau di jamaah itu biasanya kalau tarawih kok misalnya baca alhaakumut takasur ke bawah, kok tiba-tiba dibacain yang panjangan, walah kelamaan ini. Lah kalau yang biasa panjang kok tiba-tiba dibacain alhaakumut takasur, ya lah kecepetan ini. Makanya kadang kalau kita ya diundang ya bijaksana nanya, Pak biasanya kalau di sini tarawihnya gimana? Jangan kita langsung ego kita mentang-mentang saya hafalan banyak, nggak bijak. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih muttafaq alaih.
Wa takfi fawatihus suwari, dan cukup terhitung sunnah juga seandainya kita membaca ayat yang menjadi pembuka surat. Ayat pembuka surat itu kan kadang ada yang cuma 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf paling banyak. Misalnya waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim nun. Boleh. Itu kalau besok tarawih pakai begitu, wah ini cocok. 1 huruf boleh, udah memenuhi standar sunnah. Kemudian rakaat kedua shad, rakaat ketiga qaf. Boleh. Atau mungkin yang 2 huruf, Yasin 2 huruf, Toha 2 huruf, Hamim 2 huruf. Atau yang 3 huruf, Alif Lam Mim. Kirain makmumnya emang udah suudon, waduh lama. Langsung Allah, lah ini baru. Atau yang 4 huruf, Alif Lam Mim Shad. 4 huruf. Ada yang 5 huruf, satu-satunya dalam Quran di surah Maryam. Kaf ha ya ain shad, 5 huruf. Itu udah termasuk kategori sunnah. Sekali-kali kalau ngimami biar jamaahnya kena prank, Pak. Allahu akbar. Beriku waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim Yasin. Makmumnya kan waduh. Tapi Allah lah ini makmumnya di prank. Fatihus suwar atau fawatihus suwar itu udah termasuk mencukupi sunnah. Li ghairi makmumin sami'a, membaca surat itu sunnah kecuali bagi makmum. Kalau makmum tidak sunnah, Pak. Sami'a yang mendengar bacaan imam. Lah kayak tadi kita maghrib kan dengar bacaan imam tuh. Lah rakaat pertama dan kedua kita tidak sunnah membaca surat. Lah sunnahnya wis meneng wae. Karena perintah Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau kita dengar bacaan imam, maka kesunahan membaca surat setelah Fatihah di rakaat pertama dan kedua gugur, alias kita tidak sunnah membaca surat. Kecuali kalau kita nggak dengar, Pak. Mohon maaf, umpama ini pendengaran udah dikurangi oleh Allah, nggak dengar bacaan imam, maka tetap sunnah membaca surat. Atau kita di belakang, kebetulan ininya mungkin lagi error, imamnya nggak pakai mic, nah kita nggak dengar, maka sunnah membaca surat. Atau sholat yang sir itu zuhur asar, kan otomatis kita nggak dengar bacaan imam, maka sunnah membaca surat. Tapi kalau kita dengar bacaan imam, tidak sunnah. Lah berapa kita baca berapa surat? Ya tergantung dari imamnya. Misalnya kita jamaah zuhur, asar, atau jamaah maghrib isya, tapi kita nggak dengar bacaan imam, kita di belakang. Selama imam belum rukuk, ya kita baca. Misalnya baca Al-Haqqumut Takasur sampai selesai, lalu imamnya belum rukuk, baca lagi. Wal asri innal insana, imamnya belum rukuk, baca lagi. Sampai kok qul a'udzu birabbin nas kok masih belum rukuk juga, itu tanda imamnya kelamaan. Lah iya udah baca berapa surat itu? 13 surat kok masih belum rukuk, berarti kan kelamaan. Kalau memang imamnya misalnya belum selesai, ya kita baca lagi. Kalau memang hafalannya itu aja, ya wes itu diulang-ulang. Bahkan ada keterangan dalam kitab Riyadhus Shalihin juga, misalnya kok qul huwallahu ahad udah 3 kali belum selesai, baca lagi 3 kali. Membaca qul huwallahu ahad sama dengan sepertiga Quran loh. Berarti kita sholat bisa khatam Quran, tapi bukan khatam aslinya, pahalanya yang khatam Quran. Nah itu.
Wa amma sirriyatu fayuqra'u fiha surah li'adami simai qira'ati imamihi. Adapun kalau sholat sir duhur dan asar, maka ya sunnah kita membaca karena kita yang sebagai makmum tidak mendengar bacaan imam. Nah, tadi memang Imam Nawawi menyebutkan sunnah itu ketika kita mendengar sunnah itu ketika kita tidak mendengar bacaan imam. Kalau mendengar sunnahnya justru kita diam. Ikuti di dalam surah Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa yusannu lis-subhi tiwalul mufassal, dan sunnah ketika sholat subuh itu surat yang terpanjang yang kita hafal. Kalau sholat sendirian atau misalnya kita ngimami di musola kita, maka sholat subuh itu yang terpanjang yang kita hafal, yang kita baca. Masuk subuh cuma 2 rakaat, bacanya pendek-pendek lagi, cepat lari, kecepatan Pak ya. Seandainya kalau mengikuti urutan fatwa Imam Nawawi Banten, kemudian walil zuhri, misalnya yang terpanjang kita baca di subuh, kemudian level bawahnya zuhur, kemudian walil asri asar, wal isya'i dan isya, kemudian yang paling pendek dibaca yaitu ketika sholat maghrib. Karena sholat maghrib ini kan waktunya sangat pendek. Bahkan ini kadang saya memperingatkan, mohon maaf pada jamaah, seandainya kita datang agak terlambat, jangan memaksakan sholat sunnah qobliyah maghrib. Nah kalau di sini sih ada apalagi Pak Abu asal asili zalimin bidzalimin, asal udah 2 kali udah selesai ini komat. Misalnya Pak, kita datang belakangan, kemudian nggak ada penanda waktu. Kalau memang itu sholat maghrib, kita tidak usah memaksakan qobliyah maghrib. Jangan sampai kita memaksakan qobliyah maghrib, keburu waktu maghrib habis. Kecuali kalau subuh. Nah, subuh karena memang qobliyahnya itu sunnah qobliyah 2 rakaat qobliyah subuh itu hukumnya mendekati wajib. Maka pengurus masjid kadang yang harus bijak. Kalau subuh memang jedanya agak dipanjangin, tapi kalau maghrib, kecuali kalau memang kita datang awalan bareng dengan adzan, ya silakan. Tapi kalau udah datang belakangan kan kadang ada Pak, mohon maaf ya. Kadang ada orang udah datang belakangan, datang udah langsung sholat sunnah. Kadang yang mau komat tengok, nungguin dia sendirian. Apalagi kadang sholatnya lama, ini kurang bijak. Makanya qobliyah maghrib itu hukumnya ghairu muakkad, tidak termasuk sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi kalau ba'diyah maghrib itu muakkad. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu diantara caranya atau kaifiyahnya membaca surat setelah Al-Fatihah. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil